ayat yang Madaniyah itu turunnya di Medina, bisa jadi malah turunnya di Mekah kan gitu. Seperti Al-Maidah ayat 3 itu Madaniyah Al-Maidah, tapi turunnya di Mekah ketika haji wada kan begitu. Jadi kondisinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa, tetap ngopi, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Ini terbiasa daily bos. Kempar Kiai Said Akil Sirot murtad. Tanda tanyanya kecil. Kemudian ada foto kita, foto saya bos. Oh ya, foto ente bos. Kayaknya saya yang memurtadkan ini. Makin banyak jamaah NU Aswaja yang mulai ragu dengan keimanannya. Oh, ini bos ya. Oke bos, kita cek posisinya bos. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas ya sosok ya daripada orang-orang ini ya oknum-oknum daripada kelompok mereka. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Tidak ada katanya ayat Al-Quran atau tidak ada dalil yang menerangkan ayat Allah itu ada. Oke. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Ya coba teman-teman. Ya itu pernyataan datang daripada Kiai ya Haji Said Akil Sirot. Ya sekelas Kiai Said Akil Sirot. Ya salah seorang tokoh besar di NU Aswaja yang memiliki pernyataan seperti itu. Ya entah ya beliau bertanya seperti. Oke. Kenapa Anda kaget Bang? Seharusnya sebagai seorang yang bermanhajkan tekstual, Anda harus paham itu. Simple itu sebenarnya. Anda tinggal membuktikan ada nggak kata-kata di dalam ayat, kalimat di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu ada. Allah wujud gitu. Atau Allah wujud. Di Al-Quran ayatnya. Ya kalau Anda nyari nggak ketemu Bang. Belum nyari nih mungkin. Belum nyari. Tapi dia menyampaikan ayat Innani anallah la ilaha illa ana, itu ayat itu. Banyak ayat-ayat sebenarnya yang membuktikan. Tapi kan nggak ada kalimat wujudnya. Yang dimaksud Kiai Said itu kalimat wujudnya itu Bang. Anallahu wujudun. Nah itu nggak ada Bang. Yang dimaksud itu. Kemudian jika Anda membawa satu ayat atau dua ayat yang korelasi artinya atau maknanya itu menjelaskan adanya Allah, itu keliru sebenarnya. Innani anallahu la ilaha, kemudian apalagi innallaha ala kulli syai'in qadir, kemudian ar-rahmanu 'alal arsy istawa, itu kan ayat-ayat yang menjelaskan, yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Kan gitu bos ya. Iya, tapi kalau Anda memakai dalil sebagian ayat saja untuk membuktikan adanya Allah, ya Anda kayaknya kurang jauh deh Bang belajarnya. Seharusnya jika ingin membuktikan ayat-ayat yang menunjukkan adanya Allah, nggak usah dicari ayatnya Bang. Mulai dari Al-Fatihah itu ya sampai An-Nas, mulai Bismillah, mulai huruf pertama itu sudah membuktikan adanya Allah Bang. Kan itu kalam Allah Bang. Kalau kalam berarti ada mutakalimnya. Ada yang berfirman, nah itu sudah membuktikan Allah. Bukan ayat-ayat tertentu yang seperti Anda ungkapkan itu. Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim ini saja sudah. B-nya saja itu sudah membuktikan adanya Allah Bang. Karena apa? Mutakalimnya siapa itu yang berfirman? Iya. Allah. Kan itu semuanya kalam Allah. Ngapain Anda masih susah-susah nyari ayat Innani anallah? Yang dimaksud Kiai Said di sini adalah kalimat wujudnya itu loh. Nggak ada Bang di Al-Quran Bang. Cari lagi Bang, barangkali ada Bang. Barangkali kami yang salah Bang. Oke. Lihat. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya. Kita akan melihat video berikutnya. Dan ini dari ya bisa saya katakan duo Aswaja lah. Ya entah apakah beliau ini merupakan santri, benar-benar santri atau enggak. Atau saya duga beliau ini sekedar pelawak. Ya, saya sekedar bertanya ini kepada. Betul Bang, betul. Saya cuma pelawak. Kami dua ini cuma pelawak. Jadi santai saja Bang. Ya, kalau nangkepin video kami, enggak usah takut-takut. Kami cuma pelawak. Sampaikan kepada YouTuber Wahabi yang lain, Harry Plus juga. Nggak usah takut-takut nanggepin video kami. Betul. Cuma 2 ekor pelawak Bang. Ya sering-sering direaksi nggak apa-apa nggak masalah. Ya jangan takut
channel kami akan naik. Enggak, siapa yang mau dengan channel pelawak? Kalau apa? Ya bos ya. Betul bos. Ya, Anda bisa lihat itu di banner channel kami. Isinya pelawak semua. Ya, kalian jadi memang pelawak. Jadi nggak usah. Otomatis dalilnya nggak ada pelawak ini. Santai saja Bang. Ya, nggak usah takut-takut. Bisa Bang. nanti di-share di grupnya. Kan punya grup grup Nih, WA. nih pelawak Swajan ya, ayo serbu. Itu Bang. Anda. Sebenarnya Anda itu santri atau enggak? Ya sebab di video ini Anda begitu terlihat begitu bingung. Ya bingung terhadap keimanan Anda sendiri. Kalau saya duga seperti itu. Jadi kita bingung dengan keimanan kita sendiri. Oke, seperti apa bingungnya kita? Bos? Seperti apa? Apakah kita pernah ikut mencari kitab ke barat bos bersama Sung Gokong? Kayaknya nggak pernah saya. Nggak pernah bos. Nggak pernah. Oke, bingungnya kayak apa? Untuk di pesantren, apakah benar-benar santri? Ya atau apalah? Coba kita lihat ya ekspresi kebingungan orang ini, teman-teman. Sebenarnya kata-kata kafir ini kan memang tidak layak teman-teman ya. Cuma Tidak layak, teman-teman. Kata-kata kafir disebut tidak layak. Coba kenapa bisa tidak layak? Coba kita lihat. yang kata-kata kafir ini jika dilontarkan di situasi yang tepat, kemudian di momen-momen yang tepat, Oke, diucapkan yang tepat di momen-momen yang tepat. Terus apa lagi? itu sebenarnya malah enggak. Tuh, bingung teman-teman. Malah ya berusaha untuk mencari sebuah argumen yang untuk benar-benar bagaimana argumentasi. Gitu itu Bang ya, menunjukkan pelawak yang cerdas Bang. Karena apa? Terlalu banyak kosakata di sini, ini di otak ini Bang. Sehingga yang paling tepat tuh apa kalimatnya, gitu Bang. Orang itu Bang. Soalnya semakin banyak pertimbangan di otak, makin lama tuh ngomongnya kayak gitu emang Bang. Beda kalau cuma ceplos ternyata blunder. Nah itu pusing ya kan. Contohnya Anda ini, saya yakin Anda akan blunder. Ya betul lah. Makanya ada suatu makalah itu berpikirlah sebelum bicara. Tafakar, kebelaan, tata kalam kan begitu. Atau ada makalah lagi, kalimun nas ala qadri ukulihim. Itu Bang, ya Bang ya. Ini kan saya menanggapi Densu Bang, yang apa itu? Yang Saderi ngomong kafir kepada Densu. Densunya tertawa-tertawa. Kan gitu Bang. Oke. Ya, itu bisa kita terima. Ini nggak bikin orang tersinggung. Oke. Memang bukan untuk menyudutkan atau menghakimi. Coba teman-teman. Jadi kalau yang saya tangkap dari kedua bapak kita yang dua orang ini ya beliau Bapak, saya masih bocah Bang. Apaan bapak-bapak? Kacau Sudah ya tua Bang. ini, Bos. Masa kelihatan tua saya. Kalau suara saya iya emang kayak umur 50 tahun Bang. Mana sih Bang? beranggapan bahwa kata kafir yang diucapkan oleh seorang lisan mukmin, seorang muslim, itu bentuk penghakiman terhadap orang lain, ya, khususnya terhadap orang di luar Islam. Ya, jadi ini saya anggap ini orang ini bingung teman-teman. Ya, coba kata-kata kafir dianggap bentuk penghakiman terhadap orang lain. Ya, artinya bagi kedua orang ini kata-kata kafir itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk kita ucapkan. Ya, kalau perlu nggak usahlah diucapkan. Ya, bagaimana ceritanya? Padahal sudah jelas Allah Subhanahu Wa Taala katakan ya kafir dengan jelas di dalam Al-Quran. Ya, Allah dengan tegas, dengan jelas, tanpa ingin memikirkan perasaan-perasaan apa, tegas mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ya, coba kita lihat. Oke, sudah kami tangkap poinnya teman-teman ya. Oke, Anda melegitimasi atau menormalisasi kalimat kafir ini untuk digunakan dengan menggunakan dalil ayat-ayat Quran. Oke, yang saya ketahui kalimat kafir ini di Al-Quran terdapat sebanyak 525 kalimat tuh kafir ya. Anda membawakan tadi ayat-ayat di surat Al-Maidah. Gini Bang, kalimat kafir yang sebanyak itu terdapat di beberapa surat. Anda harus cek Bang, kalimat-kalimat kafir ini apakah ada di surat Makkiyah atau Madaniyah tuh. Kalau kuliah al-kafirun itu jelas Makkiyah ya kan, Makkiyah nih. Di Mekah itu belum terbentuk negara Bang waktu itu Bang ya. Kan Nabi kan belum punya kekuasaan di situ, jadi belum terbentuk negara. Jadi ayatnya kayak gitu, kafir ya. Kemudian Bang, jika ada kalimat kafir yang terletak di surat-surat Madaniyah seperti Al-Maidah, seperti Anda ini, belum tentu juga surat itu atau ayat yang Madaniyah itu turunnya di Medina.
bisa jadi malah turunnya di Mekah. Kan gitu. Seperti Al-Maidah ayat 3. Itu Madaniyah Al-Maidah, tapi turunnya di Mekah ketika haji wada, kan begitu. Jadi kondisinya gitu. Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah tuh. Walaupun turunnya bukan di Madinah, Tapi tapi di di Mekah. Mekah, kan gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini mengenai ayat ya. Jadi Anda harus teliti, Bang. Kalau di Madinah itu sudah terbentuk sudah sebuah negara. Nabi sudah membentuk sebuah negara, yaitu Piagam Madinah. Nah, jadi korelasinya bagaimana? Ada perbedaan pergaulan di situ, Bang. Pergaulan hubungan sosial Nabi dengan masyarakat Madinah yang plural Ya, waktu ya. itu, ada Yahudi Nasrani, segala macam lah di ya. situ kan, bos ya, plural. Kemudian membentuk sebuah perjanjian Piagam Madinah. Bung ya. Kemudian beda dengan hubungan sosial Nabi di Mekah yang nggak enak lah, intinya belum terbentuk, Nabi tidak mempunyai konsep apa-apa, tidak berkuasa, tapi malah ditindas kan gitu, bos ya. Nah, itu yang pertama, Bang. Anda harus teliti dulu ayat-ayatnya yang Anda sampaikan nanti. Kemudian, Bang, yang kedua, coba datangkan satu hadis saja, Bang. Apakah Nabi pernah memanggil atau menjuluki orang kafir nih, orang Yahudi atau Nasrani di depannya, hei kafir, pernah nggak? Datangkan. Nah, kalau tidak pernah, Bang, Anda tidak mampu mendatangkan hadis itu, apakah Nabi menentang ayat-ayat yang beliau sendiri diwahyukan dengan ayat-ayat itu? Kan nggak mungkin. Berarti apa? Nabi memposisikan, Bang. Anda bisa lah teliti nanti. Ciri-ciri ayat Madaniyah itu biasanya diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Atau ciri-ciri Makkiyah seperti apa ayatnya? Biasanya ya ayyuhan nasu. Tapi itu bukan ciri-ciri paten. Kadang ada juga Madaniyah yang ya ayyuhan nasu. Ada juga Makkiyah yang ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kebanyakan memang kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang di Mekah ya ayyuhan nasu. Gitu, Bang. Madinah itu sudah terkonsep negara lah. Di negara ini juga sama, Bang, Sudah terkonsep konsepnya, Indonesia. ya kan? Di sini nih, Bang, Plural, sudah, Bang, kesepakatan sudah kita di negara ini, Bang, gitu loh, Bang. Itu tadi yang kedua, Bang, ya. Tolong sampaikan hadis yang mana Nabi memanggil seseorang non Muslim dengan panggilan kafir. Orang kafir sini, ada nggak? Kan tadi konsepnya saya itu Ustaz Dery Sulaiman tuh, Iya. ngomong kafir pada Densu. Nah, saya masih memperbolehkan itu, masih memaklumi. Karena apa? Jokes itu, sama kayak Habib Hussein Ja'far Hadar itu, sering juga ke teman-temannya, kalian orang-orang kafir, jokes, nggak tersinggung, ya, kan jokes itu, ketawa-ketawa malah orang kafirnya, kan gitu, bos ya. Nah, saya memperbolehkan itu, bukan bingung, Bang, tapi yang pas tuh untuk kata-kata biar nggak blunder gitu. Nah, itu, Bang, makanya setiap ketika ketika video saya direaksi, saya sudah ada jawabannya. Contohnya sekarang ini, itu, Bang. Jadi saya ngomong agak lama itu mikir, oh ini kayaknya kalau ungkapan ini saya sampaikan, nah ini bakal ada celah nih, Wahabi masuk, itu, Bang. Nah, kalau ini kan sudah, Bang. Ketika diserang ini sudah saya persiapkan, Bang, jawabannya, Bang. Gitu, Bang. Banyak jebakannya berarti. Iya, Bang. Kadang saya pakai jebakan juga, Bang. Nah, gitu, Bang, gitu. Kadang saya baca kitab itu salah, saya biarin, Bang. Barangkali ada Wahabi yang kritik tuh kayak gitu, Bang. Nggak ada tapi. Nah, Anda harus tanya balik tuh ke Ustadz Wahabi. Ya, Ustadz Khalid Basalamah. Sering nggak mereka itu sekarang ngomong orang-orang kafir, non Muslim, sama, Bang. Pasti undang. Densu kok ya. Non Muslim, nggak berani ngomong kafir, Bang. Anda ungkapan bingung, mereka Ustadz Anda berarti lebih bingung itu daripada saya. Keimanannya sendiri bingung. Ngapain diundang Densu Pak Khalid Basalamah? Anda kan kafir, gitu saja. Marah, tersinggung gitu, soalnya nggak ahli dalam jokes Ustadz Khalid. Bukan bidangnya, ya kan? Serius terus. Maka ketika Pak Khalid ngomong Densu kafir, Anda kan orang kafir, pasti tersinggung. Tapi kalau Saderi enggak, karena apa? Jokes di situ. Nah, ada, Bang, momen-momennya, Bang. Itu, Bang. Makanya ketika Anda ingin mengatakan orang itu kafir, ingin mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya pakai jokes itu satu-satunya jalan. Biar nggak tersinggung, kan gitu, bos ya. Itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.